Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai tepat sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang si Tengku Kori. Kenapa di hidup gue ini yang ngebahas dua Kori aja? Yang satu Ratu Kori, yang satu Tengku Kori. Dua-duanya kayaknya make orang-orang ini. Nanti gue akan informasikan kepada kalian perkembangan kasus di Ratu Ketek Hitam ya. Kita bahas ini dulu deh. Ini lagi. Jadi guys, ini makhluk di Tengku Kori ini udah banyak banget bukti dugaan bahwasanya dia ini harus diperiksakan. Karena dia bisa tiba-tiba baik, lembut, bisa tiba-tiba emosi. Ya, ini kejiwaannya terganggu kayaknya. Nah, orang yang kejiwaannya terganggu seperti ini, itu banyak faktor. Nah, karena darurat narkoba sekarang, kayaknya memang faktor itu. Makanya gue minta tes urin. Kalau kemarin cuma ditanya data, dia mendadak emosi. Sekarang, waduh, ini lagi. Emosi lagi. Heran gue, bisa ya begini ya. Gue udah masih ngebahas. Gue nyalain orang yang nerima dia untuk diskusi begini. Bukan salah dianya, bukan salah Kori kalau begini. Ya, cuman ya Kori salahnya ya begitu emosinya. Udah tahu gitu. Khobarul mutawatir. Kalian udah tahu Korinya model begini, kalian ajak diskusi lagi. Diskusi apa sama Kori ini? Ya diskusi tes urin gitu nah. Suruh ke psikiater. Ya, supaya tahu dia. Psikolog tahu ketahuan gitu. Coba kita lihat nih, lihat aja ini ya. Tuh, Kalau makan duit Maulid penipu bukan? oh, nggak ada makan duit. Ini tadi makan duit Maulid penipu bukan? Dia masih nggak mau mengakui kalau dia makan, padahal dia ngomong, kan ada di konten gue. Daripada aku pakai Maulid, itu dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri itu yang ngomong. Dia bilang dia masih membantah, anjir. Sumpah sakit nih. Asli sakit. Tuh, Kalau makan duit Maulid penipu bukan? Nah, itu benaran ya. Pertanyaan itu ya. Kalau makan duit Maulid penipu bukan? Dijawab apa sama dia? oh, nggak ada makan duit. Siapa makan duit? Hah, bangsat? Langsung emosi. Sakit jiwanya nih orang. Serius. Tolong deh, ayolah. Aja deh urin nih orang. Gini, dikasih kesempatan untuk bercuap-cuap terus. Akhirnya cuapannya ya seperti inilah. Siapa makan duit? Orang jadah lo. Orang jadah lu. Jagoan. Di medsos mah jagoan. Jadi guys, gue cuma mau bilang sama kalian ya, mau ngasih tahu kalian. Gue sering menghadapi orang-orang yang pemakai narkoba itu sering, karena dulu gue punya rumah hijrah. Jadi pengguna metamfetamin itu ya ciri-cirinya begini memang. Ini kalau lagi emosi begini itu biasanya lagi kehabisan barang atau drop. Lagi drop-dropan, lagi kepengen. Nah begini deh.
Tiba-tiba, pokoknya semuanya bikin emosi. Terbukti lisannya kotor seperti mana bisa disebut orang Ya, mana lo dari tadi ya namanya jadah nggak buka kitab lo bangsat. Orang jadah bangsat. Ini padahal cuma diskusi ngomong begini, dan itu ada Kiai Sancang ya. Beliau seorang ulama loh. Ajar. Masya Allah Kiai Sancang. Ini Kiai Sancang kayak yang dimaki-maki. Allah. Kalau mau diskusi Malah framing kemana-mana. hanya mau diskusi Keturunan Yahudi lo. yang Keturunan Yahudi lu. Udah ini orang mulutnya udah terlalu apa? Benar-benar nggak sekolah gitu. Aduh. Padahal dia bisa ya baca kitab walaupun ya begitu. Bisa baca kitab gitu. Tapi ya begitu. Begitu. yang Perlu pakai kitab sama lo. kalau lisannya aja kotor begitu mau Lisan kotor gua Nabi asli bangsat. Gua alul bait Nabi asli bangsat. Wah, pengen banget lu. Iya. Dengar nggak lu? Jadi dia nih pengen gitu. Terobsesi untuk jadi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira dia yang menentukan. Jahanam. Sampai ngata-ngatain Kiai goblok. Waduh. Itu andai kata itu dilakukan sama orang-orang yang pro habaib, ya, wadah. Framingnya langsung memusuhi pribumi. Nah, Kori ini begini. Apa ini bukan memusuhi pribumi namanya? Sampai ngata-ngatain Kiai goblok. Hah? Pengen banget diakuin Sayyid sampai ngata-ngatain Kiai pribumi. Allahu Akbar. Gua dari Nabi asli. Jahanam, alibet dari Bangsat lo. Mereka nasab. Ada saya. Mana? Dengar sendiri ya. Udah. Ya Allah. Katanya Kitab kau Ustaz. Kok bilangnya gitu Jangan takut Ustaz. Katanya Sayyid. Jangan lisan kalau Sayyid. Sayyid dari mana Sayyidnya? Coba tunjukin. Sayyidnya dari mana coba? Hei, gua dari keturunan Imam Zaid. Ya, dari jalur Zaid Kusaci. Mana? Kau mengejar aku bangsat. Udahlah. Udah tinggal jadi maki. Jadi udahlah ya, tolong segera dites urin dan kejiwaan si Kori. Pengen banget diakuin Sayyid sampai ngaku-ngaku terus maki-maki Kiai pribumi. Bayangin itu kalau umpamanya kita yang ngomong seperti Kori, habis di framing. Habis. Nah, kalau Kori ini ayo lu. Aduh. Yang begini udahlah. Tapi ini kita masih mau tenang dulu ya kan, mau pelantikan. Biarkan pelantikan ini berjalan lancar dulu ya, baru kita urus di Kori. Oke gitu ya. Lihat aja sendiri guys bukti. Jadi kalau gue ngelihatnya dia orang yang make. Kalau gue tes urin, tes rambut, yakin gue make dia orang. Oke, gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini ngaku Sayyid pengen banget ya.